keterampilan berpikir tingkat tinggi yang tidak hanya sekedar mengingat atau merunut tanpa analisis, dapat digunakan metodologi berupa soal berbasis HOTS. Soal berupa HOTS adalah jenis penilaian yang berfokus pada bagaimana sehari-hari dan berkaitan dengan masalah kontekstual dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk materi pertama mengenai karakteristik HOTS akan disampaikan oleh saya. Dari sini HOTS itu dibagi menjadi 3. Sebelum masuk ke ini, soal HOTS itu bukan hanya soal biasa untuk mengetes kemampuan. Soal HOTS ini lebih menekankan pada analisis tingkat tinggi, di mana HOTS ini dituntut melakukan keterampilan di abad ke-21, di mana yaitu critical thinking itu berpikir kritis, terus kreatif, terus kolaboratif, sama komunikatif. Nah, untuk karakteristiknya itu dibagi menjadi 3. Untuk pertama itu menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi, di mana kemampuan ini mencakup yang tadi itu berpikir kritis, terus menganalisis, mengevaluasi, dan merespon dalam menyelesaikan masalah. Nah, di poin pertama ini, jadi peserta didik itu dituntut untuk memecahkan masalah sebelum mengetahui konsep yang diajarkan. Untuk yang kedua itu menggunakan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalah yang disajikan itu mencakup isu-isu seperti kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan juga alam semesta yang beserta peran dalam kehidupannya. Nah, untuk yang poin ketiga itu digunakan soal dengan bentuk yang bermacam-macam. Penggunaan ini berbagai bentuk yang bertujuan untuk memberikan informasi secara rinci, detail, dan menyeluruh mengenai kemampuan siswa sebagai peserta tes. Nah, di sini yang poin nomor 3 itu terdapat ada soal tes objektif yaitu pilihan ganda, terus ada pilihan ganda kompleks, terus yang ketiga itu ada isian singkat, terus ada uraian, dan uraian singkat. Nah, untuk pilihan ganda itu biasanya kan soal ada ABCD. Nah, untuk pilihan ganda itu dipilih salah satu. Nah, untuk isian singkat itu biasanya terdapat huruf atau enggak angka. Nah, terus yang kedua itu pilihan ganda kompleks. Nah, itu biasanya jawabannya tuh iya atau tidak. Terus untuk uraian singkat itu biasanya lebih diperinci. Kalau yang uraian itu lebih ke penekanan analisisnya. Untuk materi selanjutnya mengenai dimensi level kognitif yang akan disampaikan oleh Zulfan. Selanjutnya itu ada dimensi level kognitif. Dimensi level kognitif itu dibagi menjadi 3 kategori yang sudah dijelaskan oleh Kuspendi, yaitu dimensi kognitif level 1, yaitu mencakup kemampuan berpikir tingkat C1, yaitu mengingat, dan C2 yaitu memahami. Kata kerja operasional yang sering digunakan dalam dimensi level ini yaitu ada menuliskan, menyebutkan, menghitung, dan lain-lain. Dan pada dimensi kognitif level 1 ini belum termasuk ke dalam kategori soal HOTS. Yang kedua yaitu dimensi kognitif level 2, yaitu mencakup pengetahuan pada tingkat C3 yaitu aplikasi. Kata kerja operasional yang sering digunakan dalam dimensi pengetahuan level 2 ini yaitu ada penerapan, pembuktian, dan menggunakan. Yang kedua ini juga belum termasuk ke dalam kategori soal HOTS. Yang selanjutnya itu dimensi pengetahuan kognitif level 3, mencakup proses berpikir pada tingkat C4 yaitu analisis, C5 yaitu evaluasi, dan C6 yaitu mencipta. Pada dimensi pengetahuan level 3 ini sudah mencakup kategori soal HOTS, karena siswa dituntut untuk memiliki nalar yang tinggi untuk mengerjakan soal tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Budi. Yang selanjutnya adalah strategi penyusunan soal berbasis HOTS. Langkah-langkah
kurikulum yang memang ada saat ini. Kemudian yang kedua, memiliki komponen yang jelas dan mudah dipahami. Komponen yang dimaksud yaitu misalnya indikator soal atau tujuan pembelajaran. Maksudnya indikator pencapaian kompetensi atau di kurikulum saat ini itu tujuan pembelajaran. Kemudian komponen yang kedua yaitu materi soal. Jadi materi soal yang akan dibuat soal HLS ini harus jelas materinya apa. Kemudian yang ketiga, memungkinkan penyusunan soal untuk setiap indikator yang tersedia. Jadi capaian pembelajaran yang sudah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran itu tadi nantinya akan dibuat soal, akan tetapi sebelum dibuat soal pasti dibuat isi-isi terlebih dahulu. Selanjutnya, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Masalah yang disajikan sebaiknya berkaitan dengan situasi sehari-hari. Jadi guru itu bisa memakai kegiatan sehari-hari untuk memilih sebuah masalah sehingga siswa itu lebih tertarik dan termotivasi untuk membaca soal tersebut. Yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Jadi aturan penyusunan soal HLTS secara umum itu sama seperti soal yang lainnya, soal umum pada lainnya, tetapi level kognitifnya itu C4, mulai dari C4, C5, dan C6. Yang terakhir yaitu membuat pedoman penskoran atau penjawaban. Nah, gunanya pedoman penskoran atau pedoman penilaian dan uji jawaban ini biasanya dibuat guru untuk dijadikan patokan penilaian, sehingga penilaian itu lebih objektif dikarenakan siswa itu kan pasti jawabannya berbeda-beda, apalagi untuk soal yang esai. Selanjutnya, contoh soal matematika berbasis host. Di sini ada contohnya, saya baca sendiri. Di sini juga sudah ada jawabannya. Nah, untuk penjelasan hostnya itu, jadi soal sebelumnya itu melibatkan pemikiran analisis dan evaluasi. Jadi siswa itu yang pertama perlu menghitung kapasitas total ayunan untuk menentukan berapa banyak anak yang bisa menggunakan ayunan tersebut secara bersamaan. Yang kedua, menghitung jumlah ayunan yang digunakan berdasarkan jumlah anak yang bermain. Kemudian menentukan jumlah ayunan yang tersisa. Keterampilan yang diuji meliputi kemampuan memahami dan menganalisis informasi tentang kapasitas dan penggunaan. Dan yang selanjutnya yaitu kemampuan menyusun dan menerapkan langkah-langkah matematika untuk menyelesaikan masalah seperti kompleks. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Sekian presentasi dari Bapak kami. Sebelum selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Menurut kelompok kalian, bagaimana sih cara memotivasi siswa itu agar tidak merasa takut maupun tertekan ketika mengerjakan soal yang dibuat? Terima kasih. Ini jadi pertanyaan itu presentator apa saja kendala yang mungkin dialami oleh guru itu dalam menyusun dan melakukan soal coach dalam pembelajaran online. Pertanyaan saya itu soal coach ini apakah berbentuk soal pilihan ganda saja? Untuk soal coach ini apakah berbentuk soal pilihan ganda saja? Misalnya di contoh tadi kan pilihan ganda. Kalau misal ada bentuk lain itu bisa dikasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya perkenalkan nama saya Faizi dengan nama saya. Di sini pertanyaan saya, bagaimana cara guru untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan soal words agar sesuai dengan kemampuan
kemampuan siswa. Karena seperti yang kita tahu ya, kemampuan siswa itu kan beda-beda. Jadi bagaimana cara guru untuk mengidentifikasi itu tersebut. Terima kasih. Baik, izinkan kelompok kami mendiskusikan pertanyaan yang telah kami. Baik, atas hadiahnya teman-teman. Hari ini saya menjawab pertanyaan yang paling berharga. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yahya. Ini 083. Nah, pertanyaannya, apakah soal host ini hanya untuk dihajarkan saja? Jawabannya tidak, karena di PPT yang tadi sudah dijelaskan bahwa tidak hanya pilihan ganda saja. Nah, di sini nggak hanya pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, terus ada isian singkat, ada uraian singkat sama ganda uraian. Jadi nggak hanya di pilihan ganda saja. Contohnya ada contohnya. Nah, ini untuk contoh soalnya. Nah, ini jawabannya untuk penjelasannya ini. Bagaimana ya? Ya, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan atau menyanggah dari jawaban yang tadi? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Instagram, di mana berkata kendala yang dialami guru dalam menyusun soal APTS dan pembelajaran matematika. Tidak semua guru memahami sepenuhnya konsep APTS dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam soal matematika. Guru seringkali tidak memiliki akses ke sumber daya yang cukup, seperti contoh soal APTS yang bervariasi, buku panduan, atau pelatihan khusus. Guru seringkali dibatasi oleh tuntutan kurikulum yang mengharuskan mereka menyelesaikan sejumlah materi dalam waktu tertentu, sehingga menyusun soal APTS yang membutuhkan pemikiran mendalam terkadang dianggap menghabiskan waktu. Bagaimana untuk penanya, apakah sudah puas dengan pertanyaannya? Dengan jawabannya? Kalau mungkin ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Jika tidak ada, nanti apakah ada pertanyaan? Dari Januari yaitu bagaimana cara memotivasi siswa agar tidak takut atau tertekan saat mengerjakan soal tutorial. Yaitu tekankan pada pemahaman konsep, karena soal menekankan pada kemampuan berpikir kritis dan analitis. Dengan memahami materi secara mendalam, siswa dapat lebih percaya diri dalam menghadapi soal APTS. Mulailah dengan latihan soal yang memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah dan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Dengan terlibat siswa akan terbiasa dengan soal auto. Motivasi siswa dengan memberikan penghargaan atau setiap usaha yang mereka lakukan, bahkan jika jawaban mereka tidak selalu benar. Ini akan mengingatkan rasa percaya diri mereka dalam menghadapi soal berikutnya. Ya aku mana? Ya aku mana? Cantik, boys. Dan ada di Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Faizi Lunadi 07. Pertanyaannya, bagaimana cara guru untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan soal LOS agar sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing? Yang pertama,
Gak ada. Baik, saya kembalikan ke moderator. Buat apa? Buat apa? Proses emangnya ada. Gak ada. Berikan jawaban Siap-siap. mengenai tentang mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan. Saya dengan tim 81, jadi pertanyaan saya itu ketika dulu menerapkan pembelajaran soal OTS itu kan pastinya tidak berjalan sepenuhnya berhasil ya. Bagaimana alternatif ketika pembelajaran OTS ini tidak berhasil? Cukup. Jika penerapan pembelajaran melalui soal baca itu tidak berhasil, jadi di sini kan tidak mungkin ya satu kelas itu semua tidak berhasil. Jadi mungkin untuk yang tidak berhasil itu dilakukan kegiatan remedial. Kan biasanya dulu itu kan ada kegiatan remedial dan pengayaan. Nah, pengayaan itu untuk yang sudah berhasil. Sedangkan remedial itu ya tidak. Bagaimana? Diterima? Baik, sekian mungkin berdasarkan